Untuk kelas silakan disiapkan doanya. Are you ready, class? Ready! Let's pray together. Start. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana kemarin kalian mengikuti kegiatan AMBK gimana lancar? Alhamdulillah. Kalau semuanya berjalan lancar, tidak mau absen satu persatu dari kelas D. Ajija, ada. Zaki, Ifar, Muhammad Rizki, Muhammad Hafid, Muhammad Saka Arkan, Putri Zela, Najwa, Mobilatul Inayah, Sekar, mana Sekar? Sofi, Ulin, Yuki, Rifki, Eki. Oke, kalau semuanya alhamdulillah hadir, kita akan mulai materi yang akan Ibu sampaikan. Ada yang tahu hari ini kita membahas apa? Ada tahu? Olahraga yang diawali dengan huruf P. Pemanasan. Voli. Itu kalau voli kan V, yang P. Olahraga yang diawali dengan huruf P. Pemanasan itu. Pencak tahu dengan olahraga pencak silat? Angkat tangannya. Ada yang ikut pencak silat di sini? Oh, satu anak, cuma Akbar aja. Oke, olahraga pencak silat itu berasal dari negara apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dari negara Indonesia. Tepuk tangan untuk Sapi. Pencak dari Indonesia. Oke, pencak silat itu asalnya dari Indonesia, dari zaman nenek moyang kita. Nggak tahu, tapi ya belum ada sejarahnya apa? Sejarahnya, oh yang menemukan siapa, yang menemukan siapa, yang menemukan siapa.
pensiun, tapi pencaksilat itu lahir pada abad ke-7, dibawa oleh dari provinsi Jambi, dia dikenalkan oleh kerajaan Sriwijaya. Apa? Tahunnya belum tahu, kalau tahunnya cuma yang istilahnya hanya ada abad ke-7, dibawa oleh provinsi Jambi dan digunakan pada zaman kerajaan Sriwijaya. Lalu dibawa ke Pulau Jawa, akhirnya berkembang ke Indonesia juga banyak sendiri perguruan pencak silat. Pertama ada yang bajunya hitam-hitam itu apa? SHC atau SH. Ada yang kelas putih, ada ada Gasmi, ada banyak banget, banyak banget. Itu pencaksilat itu banyak perguruannya, tapi negara-negara lain juga punya olahraga bela diri. Kalau olahraga bela diri seperti yang anak-anak lihat, yang pertama kungfu lah. Kungfu dari mana? Yang seringnya di lapangan-lapangan karate. Karate dari mana? Jepang. Oke, ada banyak pencaksilat, taekwondo, karate. Ada yang namanya dari Thailand, itu mana Thailand? Dari Thailand ada juga. Dan setiap olahraga ini punya peraturan berbeda. Punya kostum atau pakaian yang berbeda-beda. Pencaksilat aja banyak perguruan aja bajunya juga berbeda-beda. Kalau PSHC bajunya hitam, Talang Suci bajunya merah, Pagar Nusa bajunya hijau, ada pesilat asal itu bajunya seperti hijau-hijau. Hijau mana ya? Kan hijaunya kayak hijau banyak itu, hijau Tosca. Hijau bukan hijau Tosca. Ya banyak lah pokoknya. Terus kelas sakti juga warnanya putih seperti karang. Ada yang warnanya kuning juga. Ini macam-macam. Taekwondo sama karate warnanya juga putih, tapi untuk motifnya berbeda. Taekwondo Jepang ini mendapat sertifikat atau mendapatkan sabuk. Kalau dia udah sabuk hitam itu asli dari negaranya masing-masing. Taekwondo dari Korea dapat sertifikat, dapat piagam yang bisa melatih itu dari Korea, yang karate dari Jepang. Jadi tidak cuma ecek-ecek latihan aja. Paham? Anak-anak? Oke, Ibu akan menjelaskan apa sih pengertian pencaksilat itu. Baca ada dua kata ya, pencak dan silat. Ada yang tahu pencak itu apa? Silat itu apa? Ada yang tahu? Akbar biasanya paling tahu. Apa Akbar? Kan ada itu pencak silat.
Pencak itu gerakan dasar bela diri yang digunakan dalam latihan dan pertunjukan. Yang digunakan dalam yaitu gerakan yang digunakan dalam pertunjukan. Sedangkan silat bersumber dari kerohanian. Maksudnya apa? Kalian tahu pencak dan silat? Pencak gerakan, silat itu yang ada di hati atau kerohanian. Biasanya orang-orang yang ikut pencak silat pada zaman dahulu atau yang sekarang juga, yang silatnya agak tekun, dia punya pribadi yang bagus, punya kekuatan, punya pegangan seperti supaya tidak ada yang pusing, tidak ada yang jahil. Terus tujuan pencak silat itu untuk apa? Ada yang tahu? Tujuan pencak silat itu untuk apa? Tinggi, Melis? Ada yang tahu tujuan pencak silat? Untuk membela diri. Oke, untuk membela diri dari orang-orang yang jahat. Pencak silat bukan untuk gaya-gayaan, wah bisa pencak silat ayo berantem, bukan. Pencak silat itu fungsinya untuk melindungi diri kalian. Kalau kalian di jalan ada yang jahat, kalian bisa membela diri kalian. Bukan membuli ya, bukan membuli atau malah menyakiti temannya atau orang lain, tidak. Pencak silat dilarang seperti itu. Terus bukan juga untuk tawuran. Ya, pencak silat bukan untuk tawuran. Pencak silat ada beberapa macam senjata. Kalau di pertandingan ada yang namanya toya atau seperti tongkat yang terbuat dari rotan. Terus ada yang namanya golok. Ya Bu. Ya, golok juga. Ada yang namanya celurit. Ada yang namanya pisau. Banyak perlengkapan silat yang bisa ditampilkan waktu pertandingan atau waktu kejuaraan. Ada yang namanya jurus-jurus juga sama, beda-beda, banyak macamnya. Anak-anak udah pernah lihat pencak silat, kejuaraan pencak silat? Pernah? Di mana? Di lapangan? Iya. Oh, di lapangan. Kalau pas kegiatan di lapangannya PSHT Lam itu ada nonton? Ada apa aja? Bu Jati tanya, ada apa aja waktu kalian nonton? Waktu kegiatan pencak silat di sana ada apa aja? Itu pas-pasahan ya Pak. Hah? Lapangan itu pas-pasahan. Oh, pas-pasahan, nggak ada waktu apa mempergerakan seni-seni bela diri? Nggak ada Mbak. Oh, ada menampilkan gerakan-gerakan. Ada yang namanya pencak silat waktu di pertandingan itu ada yang namanya sabung atau fighter. Ada yang fighter, karung dia, dua. Dilindungi nggak Bu? Dilindungi pakai rompi yang terbuat dari bahan karet. Jadi kalau ditendang ya nggak terlalu sakit karena yang ditendang itu pelindungnya. Ya. Terus ada yang namanya seni tunggal baku. Ada yang namanya seni tunggal baku. Jadi dari Sabang sampai Merauke, yang namanya seni tunggal baku yang gerakannya hanya satu itu.
tunggal baku ya hanya itu, nggak ada gerakan lain. Berarti kalau dia pakai gerakan lain, nilainya sudah didis. Dan waktu tanding seni ini memakai 3 gerakan, yaitu gerakan tangan kosong, gerakan golok, dan toya. Kamu megang golok nih, contohnya seperti ini. Terus tiba-tiba goloknya jatuh. Walaupun gerakan kamu dari awal sampai gerakannya jatuh itu langsung ditopret atau didiskualifikasi. Sayang nggak? Sayang. Golok jatuh langsung didiskualifikasi. Yang selanjutnya ada seni tunggal baku. Seni ganda. Ganda itu berapa? 2. Ganda itu berapa? 2. Itu mencontohkan 1-2 orang itu bertarung. Yang satu boleh megang arit, yang satu boleh megang toya. Jadi mereka itu tarung dengan aneka atau gerakan seni. Jadi bagus gerakannya. Yang 3 ada yang namanya beregu. Itu kalau cewek semua itu pakaiannya harus sama, jilbabnya sama, ya. Terus sabuknya sama. Gerakannya dari awal nyampe akhir itu semuanya sama. Kalau dia kayak gini berarti satu juga harus gini. Yang satunya gini, yang semuanya harus gini. Pokoknya 3 itu harus kompak. Paham? Paham. Dari yang ketiga ini seni tunggal baku, seni ganda, dan seni beregu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau seni beregu, kalau untuk kostumnya sama. Kalau untuk kostum, hiasan kepala itu sama. Yang membedakan hanya yang mereka bawa. Contohnya satu anak membawa celurit, satu anak membawa koyat dan membawa golok. Yang membedakan hanya yang dibawa mereka. Di dalam situ ya mereka bertarung dengan kelincahan mereka, kerapihan mereka. Dan durasi permainan. Ya, berapa? 3. Seni tunggal baku, seni ganda, dan seni beregu itu dilakukan dalam waktu 3 menit. Gak boleh lebih 3 menit, gak boleh kurang 3 menit. Berarti harus pas dong Bu ya. Biasanya ada namanya technical meeting. Biasanya kalau mau tanding dijelaskan kalau kurang 3 menit itu berapa, lebih 3 menit berapa. Contohnya 3 menit lebih 2 detik. 3 menit kurang 2 detik. Biasanya seperti itu harus disepakati. Tapi kalau harus 3 menit, ya harus 3 menit. Tidak boleh kurang. Kalau kurang gimana Bu? Ada skor pengurangan. Kalau lebih juga ada skor pengurangan. Ini yang betul. Ya. Nanti ada pelatih. Setiap anak tanding itu didampingi sama pelatihnya. Tandingnya di sana, pelatihnya biasanya di ujung sana atau di ujung sana membawa apa ini namanya? Timer atau stopwatch. Waktu mulainya gong itu disamakan. Biasanya ada kode-kode tersendiri dalam waktu
3 menit kurang 5 detik itu biasanya ada kodenya. Jadi harus sampai pas 3 menit. Dia tidak merugikan pemain atau merugikan atletnya sendiri untuk bertanding. Baca selanjutnya. Silat ikatan apa yang namanya Indonesia. Jadi IPSI itu seperti sama kayak PSSI ya. Kalau IPSI induknya itu ya di atas ini, di bawahnya ada perguruan, banyak perguruan. Ada apa tadi? PSHT, ada Tapak Suci, ada Pedasakti, dan banyak macamnya. Induknya yaitu apa namanya? Biasanya kalau pakai baju pencak silat di sini ada labelnya, ada logonya. Ya baju pakai ini kalau baju dada kanan atau dada kiri ada lambang IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Jatuh akan bagi kelompok jatuh akan bagi kelompok anak-anak nanti berdiskusi dengan temannya. Dari awal jatuh menjelaskan sampai sini, kira-kira anak-anak itu merefleksikan kegiatan untuk hari ini itu apa. Merefleksi itu mengulang. Oh, kira-kira yang saya pahami tentang pelajaran ini apa? Paham? Jatuh bagi empat. Bagi lembar kerja peserta didik untuk mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi tentang materi yang tadi dijelaskan, yaitu materi apa? Nanti anak tulis namanya, kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, tulis namanya, nama kelompoknya siapa, kelompok siapa, dan menulis tentang cita-cita yang anak ketahui itu apa, dan yang satu itu dengan cita-cita apa. Paham? Bagi langsung silakan anak-anak berhadapan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2
banget. 2, 3. Oke, untuk anak-anak sudah semua atau belum untuk kegiatan tadi? Ya. Kalau sudah, kelompok mana dulu yang mau mau maju? Bisa angkat tangannya. Kelompok siapa? 1, 2. Oh, kelompoknya Ulin, kelompok 4 yuk maju kelompok Ulin. Ya, berempat maju. Yuk semuanya memperhatikan. Yuk. Kami kelompok 4 akan menyampaikan diskusi tentang olahraga pencaksilat. Ya. Berdasarkan fungsinya, pencaksilat dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai olahraga, kesenian, bela diri, dan kebatinan. Perlengkapan pertandingan pencaksilat: rompi, pelindung alat vital, pelindung tulang rusuk. Oke, kasih tepuk tangan. Kelompok 4 katanya pencaksilat itu dibagi beberapa ya. Ada yang tentang pakaiannya, terus apa tadi pelindungnya, ada rompi, ada bagel, macam-macam. Oke, dan lagi kelompok 1. Kelompok 1 lagi, kelompok 3. Kelompok 1. Yang lainnya memperhatikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencaksilat berarti gerak dasar bela diri yang memiliki peraturan, sedangkan silat memiliki arti gerakan bela diri yang paripurna dan bersumber dari rohani. Pencaksilat sudah dikenal di Indonesia sejak abad 7 Masehi pada masa kerajaan Sriwijaya. Pencaksilat ada di negara lain yaitu Indonesia, pencaksilat Cina, Wushu, Korea, Taekwondo, Jepang, Karate, Thailand, Muay Thai. Nama-nama perguruan pencaksilat di Indonesia: PSAD, Garasaki, Tapakuti, Paganusa, dan Kasbi. Kepanjangan dari PSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Demikianlah diskusi dari kelompok kami. Oke, nanti ya. Lengkap sekali presentasi dari kelompok 1. Ada tadi sejarahnya, ada nama-nama perguruannya, dan ada nama-nama induk organisasi pencaksilat. Oke, tadi hasil presentasi kelompok 4, kelompok 1, sekarang kelompok berapa? 3. Kelompok 3, yuk maju kelompok 3. Akbar ya. Kami kawan akan menyampaikan diskusi kami pencaksilat PS1 singkatan dari persaudaraan setiani, dan yang saya ketahui pencaksilat untuk membela diri. Dan oke,